Belum muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian atau kuliah online membahas sirah Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana sosok dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian juga gelar-gelar yang disematkan pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita telah sebutkan bahwa beliau adalah orang yang paling mengenal nasab di antara orang-orang Quraisy. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah ke kaum-kaum atau kepada pemuka kaum-kaum dari suku-suku Arab, beliau mengajak Abu Bakar, karena Abu Bakar As-Siddiq ini paham siapa yang sedang dihadapi oleh mereka dalam berdakwah. Demikian juga kita telah sebutkan bagaimana bentuk fisik dari Abu Bakar, ya. Beliau orangnya kurus, ya, kemudian tulang wajahnya menonjol. Demikian juga rambut yang ada di wajah beliau itu sedikit, serta jari jemari beliau agak lebar, ya. Dan beliau kalau menggunakan sarung, karena kurusnya tubuh beliau, maka sarungnya ini selalu terlepas, melorot, ya. Makanya Nabi SAW tidak menegur Abu Bakar ketika sarungnya melebihi mata kaki, karena itu bukan kesengajaan beliau, tapi karena kurusnya tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah diutamakan, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa jahiliyah beliau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan. Ya, beliau tidak pernah bersujud kepada berhala. Demikian juga beliau radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamr. Di suatu ketika Allah perlihatkan kepada Abu Bakar keadaan orang yang mabuk karena minum khamr, ya. Dia sampai orang tersebut makan kotoran, ya, karena dalam keadaan mabuk tidak sadar makan kotoran, maka Abu Bakar selama-lamanya tidak mau minum khamr. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq memiliki berbagai gelar, di antaranya As-Siddiq, ya, karena pembenaran dia kepada dakwah Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara gelar Abu Bakar adalah Al-Atiq, itu orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Demikian juga beliau dikenal dengan As-Sahib, ini orang yang menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah. Demikian juga beliau dikenal sebagai Al-Atqa, ya, orang yang bertakwa, dan juga sebagai Al-Awwah, orang yang memiliki hati yang sangat lembut dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita yang terakhir tentang sosok dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di malam hari ini kita masih bahas tentang bagaimana sosok beliau. Kita akan bahas bagaimana besarnya keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara fadhail atau keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, manaqib beliau ini sangat besar jasanya kepada para sahabat. Kenapa? Karena banyak sekali di antara para sahabat yang utama ini masuk Islamnya melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan sebagian besar sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga ini mendapatkan hidayah karena perantaraan dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10 sahabat yang disebutkan namanya langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk penghuni surga. Mereka ini yang dikenal sebagai Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka masuk ke dalam surga. Disebutkan secara berurutan, ada 10 nama.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Perhatikan ini saudaraku kaum muslimin, ya, ada 10 orang sahabat nih, al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Ini 10 sahabat yang paling utama. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. Ini 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, yang dikenal sebagai al-asyara al-mubasysyaruna fil jannah, disebutkan dalam satu rangkaian hadis. Nah, di antara 10 orang ini, ya, 5 orang dari mereka ini masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar. Utsman bin Affan masuk Islamnya karena perantaraan Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah masuk Islamnya juga karena dakwahnya Abu Bakar. Zubair bin Awam ini juga karena dakwahnya Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga masuk Islam karena perantaraan dakwah Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas demikian juga masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar. Unzuru barakallahu fikum, ya, sahabat-sahabat yang utama ini, ya, masuk Islamnya melalui perantaraan dakwah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tentu menunjukkan keutamaan yang luar biasa, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga di antara keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau memiliki pengorbanan yang terbesar bagi Islam, ya, sehingga dia pun dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak memberikan pengorbanan bagi Islam dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, ya, beliau mengatakan, inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Jadi ini beberapa hari, ya, hadis ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum wafatnya beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya manusia yang, ya, paling banyak memberikan memberikan bantuan kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Orang yang paling banyak memberikan, ya, pengorbanan dalam persahabatannya, demikian juga dalam hartanya adalah Abu Bakar Siddiq. Qala walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Kalau aku diperbolehkan untuk mengambil khalil, ya, khalil ini sahabat yang kekasih yang sangat dicintai. Ya, dan khalil ini hanya boleh ada satu saja, ya, nggak boleh ada 2 khalil. Kayak kalau manusia hanya boleh punya 1 khalil saja. Walau kuntum muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Ya, kalau aku diperbolehkan untuk mengambil khalil, yakni kekasih yang memiliki satu tempat saja di hati, di relung hati seseorang, ya, dari kalangan umatku, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ya, akan tetapi beliau khalilullah, ya. Khalil beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Ya, akan tetapi yang ada adalah ukhuwah al-Islam, persaudaraan Islam dan kasih sayang. Qala la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Tidak ada satu pintu pun dalam masjid yang tersisa melainkan dia akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa tidak ada yang lebih besar pengorbanannya
Ya, demikian juga persahabatannya daripada Abu Bakar. Ya, kepada Rasulullah SAW, melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian juga di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan dari apa yang kita sebutkan, beliau ini juga besar sekali jasanya dalam membebaskan para sahabat yang disiksa oleh kaum musyrikin. Ya. Pada pelajaran Sirah An-Nabawiyah di awal-awal kita telah sebutkan bagaimana kerasnya siksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada kaum muslimin, terutama yang berasal dari kalangan du'afa, yang berasal dari kalangan para budak atau bekas-bekas budak. Ya, telah kita sebutkan bagaimana kekejaman Umayyah bin Khalaf al-Jumahi kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Yang disebutkan bahwa beliau diikatkan pada lehernya sebuah tali, kemudian tali itu diserahkan kepada anak-anak. Jadi Bilal dijadikan sebagai objek permainan, ya seperti hewan, ditarik ke sana kemari oleh anak-anak. Sehingga apa? Leher beliau pun luka. Ya, karena demikian kerasnya tali yang diikatkan di pundak, ya, di pundak beliau radhiyallahu anhu. Demikian juga Umayyah sering sekali memukuli Bilal dengan tongkatnya. Demikian juga Bilal, ya, tidak diberi makan selama berhari-hari. Sampai puncaknya Bilal ditelentangkan di atas pasir yang sangat panas di daerah Batha. Ya, Batha ini daerah yang berkerikil, ya. Suatu padang pasir tapi dia dipenuhi dengan kerikil. Ya, biasa dipakai untuk menyiksa di sana. Maka Bilal ditelentangkan di sana, kemudian di atas dadanya ditaruh sebuah batu yang sangat besar. Ya. Maka kemudian Bilal pun dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, untuk kufur terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk kembali menyembah Al-Lata wal-Uzza. Namun demikian Bilal, ya, tetap mengucapkan ahadun ahad. Ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menebus Bilal dengan hartanya. Ya, beliau tidak khawatir miskin, beliau tidak khawatir hartanya berkurang. Ketika melihat saudaranya disiksa, ya, walaupun dia berkulit hitam. Ya, kita bisa melihat hari ini, ya, kampanye Black Lives Matter, ya. Di Amerika kita lihat bagaimana orang-orang kulit putih memperlakukan orang-orang keturunan Afrika, bangsa kulit hitam, ya. Mereka perlakukan seolah-olah tidak bernyawa dan mereka berlagak sebagai pembela hak asasi manusia. Ya, sebagai pembela human rights. Ya, ini semua adalah hipokrasi, ya. Mereka semua melakukan kebohongan, ya, dan mereka saling mencela Islam, padahal Islam ketika itu, ya, yang namanya Black Lives Matter itu sudah dari zamannya Rasulullah SAW. Bilal ketika disiksa oleh tuannya tidak dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia hanya seorang budak, tapi kehidupannya sangat berharga. Oleh karena itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rela untuk, ya, melepaskan sebagian hartanya untuk membebaskan Bilal, ya, radhiyallahu taala anhu. Dan bukan hanya Bilal saja, ya, sebagian para sahabat lain yang nasibnya sama dengan Bilal juga dibebaskan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari, ya, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga sebagaimana yang telah kita singgung, ya, bahwa Abu Bakar Siddiq ini menemani Rasulullah SAW berhijrah. Jadi Nabi SAW telah memilih beliau untuk menemani hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan kita telah sebutkan, ya, bagi yang mengikuti kisah sirah bagaimana menegangkannya, ya, keadaan ketika beliau dan Rasulullah SAW berada di dalam gua. Ya, disebutkan bahwa kaki-kakinya kaum musyrikin itu sudah kelihatan dari dalam gua. Artinya sebentar lagi, ya, kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kaum musyrikin akan menemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ya, kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar bercerita, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, aku melihat kepada kaki-kakinya kaum musyrikin
ya, di atas kepala-kepala kami ketika kami berada di dalam gua. Jadi guanya itu agak menurun ya. Jadi Abu Bakar dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam gua, lalu mereka masih bisa melihat keadaan di luar. Nah, kaki-kakinya kaum musyrikin itu sudah berada di muka gua. Ya, maka muncul kekhawatiran pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqultu ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarna tahta qadamaihi. Kemudian aku katakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apabila mereka, salah seorang di antara mereka melihat apa yang ada di bawah kakinya, maka niscaya dia akan bisa melihat kita. Ya, berada di bawah kakinya. Demikian gentingnya keadaan tersebut ya. Sudah terjepit dalam gua, mereka kaum musyrikin sudah berada di hadapan gua tersebut. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, ya apakah engkau masih khawatir ya terhadap dua orang yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ya yang ketiga. Jadi dua orang maksudnya adalah Abu Bakar dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga yang menjaga mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan khawatir Abu Bakar. Demikian hiburan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita telah sebutkan bagaimana keadaan di dalam gua ketika itu Abu Bakar Siddiq disengat oleh hewan berbisa. Ya, sampai dia merasakan sakit yang luar biasa. Ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di pangkuan beliau, tapi beliau tak bisa menahan sakitnya sehingga meneteskan air mata. Ya, jatuh ke wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ya Abu Bakar disengat oleh hewan yang berbisa. Ya, tapi tidak mau membangunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diludahilah luka bekas gigitan tersebut dan didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sembuhlah sengatan hewan berbisa yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, ketika Abu Bakar ingin berhijrah ke Madinah ditahan oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar Abu Bakar Siddiq bisa menemani beliau dalam berhijrah. Demikian juga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, Abu Bakar Siddiq ini merupakan orang yang paling besar keimanannya di tengah-tengah para sahabat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih insyaallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memuji Abu Bakar. Beliau mengatakan, la wuzina imanu Abi Bakar bi imani ahlil ard la rajaha bihim. Seandainya keimanan Abu Bakar ini ditimbang dengan keimanannya penduduk bumi, maka keimanan beliau, ya sungguh keimanan beliau ini lebih berat daripada keimanan ya seluruh penduduk bumi. Ya, ini pernyataan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memuji, ya menganggap bahwa keimanan Abu Bakar ini demikian tinggi. Kalau dibandingkan misalnya ada dua anak timbangan, yang satu anak timbangan isinya adalah keimanan Abu Bakar, kemudian satu timbangan lagi diisi dengan keimanannya penduduk bumi, maka keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini lebih besar daripada keimanan mereka. Ya, ini diantara keutamaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat sendiri ya menganggap bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang terbaik di antara mereka. Jadi bukan hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang memujinya, bukan hanya Umar bin Khattab saja yang memujinya, tapi para sahabat secara keseluruhan menganggap bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling utama ya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau ya tentunya setelah para nabi ya. Para nabi tetap kalau dibandingkan dengan para sahabat lebih utama para nabi. Ya, tapi di luar itu, di luar para nabi dan rasul, maka mereka sepakat orang yang paling utama adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma,
Beliau mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar ini menunjukkan ketinggian derajatnya Abu Bakar dan keutamaan beliau melebihi sahabat yang lainnya. Kata Ibnu Umar, dahulu kami membanding-bandingkan atau kami memilih di tengah-tengah manusia. Di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah memilih siapa orang yang terbaik ya di tengah-tengah mereka. Wa nukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka kami pun memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Unzuru barakallahu fikum, ya, ucapan Abdullah bin Umar. Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, ya, mereka telah memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang paling utama. Maka kami memilih Abu Bakar yang paling utama. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Baik. Nah, mungkin ada orang yang sebagian orang menuduh ya, wah ini hadis ini merupakan konspirasi. Karena Abdullah bin Umar ini anaknya Umar, maka dia membagus-baguskan bapaknya. Ya, kemudian membagus-baguskan Abu Bakar. Orang-orang Syiah seperti itu, dia mengatakan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar ini ya semuanya adalah hadis-hadis yang lemah ya. Karena mereka mengutamakan siapa? Ali. Maka di sana ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah anaknya Ali. Lihat, Ahlul Bait, anaknya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Ali, bapaknya. Ya, dikatakan oleh Muhammad Al-Hanafiyah, qultu li abi, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah. Aku bertanya kepada bapakku, ya, siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini anaknya Ali yang bertanya ya. Nggak mungkin kemudian orang menuduh, oh ini ingin membagus-baguskan Abu Bakar dan Umar. Enggak, ini anaknya Ali. Dia bertanya dengan jujur kepada bapaknya, wahai bapakku, siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Bakar. Maka kemudian Ali menjawab Abu Bakar. Ali ini yang menjawab ya, Abu Bakar. Kemudian fakultu tsumma man. Kemudian kata Muhammad Al-Hanafiyah, setelah itu siapa wahai bapakku? Ya, dia bertanya kepada bapaknya Ali, setelahnya Abu Bakar siapa wahai bapakku? Qala Umar. Maka kata Ali, Umar. Sama kan? Sama dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar. Kemudian apa kata Muhammad Al-Hanafiyah? Wa khasyitu an yaqula Utsman. Dan ketika itu aku khawatir dia akan mengatakan bahwa setelah Abu Bakar dan Umar itu adalah Utsman. Maka dia ubah pertanyaannya. Ini cerdiknya Muhammad Al-Hanafiyah. Karena kalau dia mengatakan tsumma man, ya, siapa habis itu wahai abi, kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, maka ya lenyaplah harapannya Muhammad Al-Hanafiyah bahwa orang yang utama setelah Abu Bakar dan Umar adalah bapaknya. Sehingga dia mengubah pertanyaannya. Dia mengatakan tsumma anta, bukan tsumma man. Ya, bukan tsumma man. Kalau dia jawab tsumma man, kemudian siapa wahai bapakku, bisa jadi bapaknya menyebutkan Utsman yang utama setelah Abu Bakar dan Umar. Sehingga Muhammad Al-Hanafiyah mengubah pertanyaannya. Ya, tsumma anta. Kemudian yang ketiga, engkau wahai bapakku. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku melainkan hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Lihat betapa tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syahid dari hadisnya Muhammad Al-Hanafiyah ini bahwa Ali saja menganggap bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik. Beliau adalah sahabat yang terbaik, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq
ya beliau merelakan semua hartanya bagi kaum muslimin. Beliau merelakan semua hartanya demi perjuangan Islam. Ya, disebutkan ketika Nabi SAW ingin memberangkatkan pasukan ke Tabuk. Sebenarnya yang kita ketahui, perang Tabuk ini adalah perang yang terbesar, ya, dengan jumlah pasukan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Dikerahkan sekitar 30.000 pasukan dan Nabi SAW mengikuti peperangan tersebut, ya, sehingga membutuhkan biaya yang demikian besar. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat atau meminta para sahabat untuk mensedekahkan harta mereka, ya, untuk membiayai perang tersebut. Maka berlomba-lombalah mereka untuk menyumbang, ya, memberikan infak mereka, memberikan sedekah mereka untuk dipakai oleh kaum muslimin memerangi, ya, orang-orang Romawi di perang Tabuk. Maka kata Umar, diceritakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Ya, maka kemudian aku pun mewakafkan, kemudian aku pun ketika itu memiliki harta, ya, pada saat tersebut aku memiliki harta, kata Umar. Faqultu al yauma asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu yauman. Ya, maka kemudian kata Umar, ya, aku akan mengalahkan Abu Bakar hari ini. Karena ketika itu aku memiliki harta, maka aku akan mengalahkan Abu Bakar. Faji'tu bi nisfi mali. Ya, maka aku pun kemudian membawa separuh dari hartaku untuk aku sedekahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dan lihat di sini saudaraku kaum muslimin, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan semacam ini tidaklah terlarang, ya, diperbolehkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka hal yang demikian diperbolehkan, ya. Saya ingin mengungguli si fulan dalam sedekah, ini hal yang boleh. Ya, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi untuk apa? Agar dia mendapatkan, dia berharap keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudaranya yang bersedekah, dia pun ingin melebihi sedekah dari saudaranya tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Qultu mithlah. Aku tinggalkan yang semisalnya, wahai Rasul. Artinya 50-50. Apa itu 50-50? Separuh beliau sedekahkan, separuh beliau tinggalkan untuk keluarganya. Ya, jadi Umar sudah merasa bahwa dia akan menyaingi Abu Bakar Siddiq. Fa'ata Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli ma indah. Maka kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh harta yang ada pada dirinya. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Qala abqaitu lahumullahu wa rasulah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Seluruh hartanya beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Maka kemudian kata Umar, "Qultu la usabiquka ila syai'in abadan." Ya, Umar pun mengaku kalah. Beliau mengatakan, demi Allah, ya, aku tidak akan, ya, tidak akan bisa mengalahkan dirimu selama-lamanya. Ya. Jadi apa yang dirancang oleh Umar radhiyallahu anhu untuk menginfakkan hartanya melebihi Abu Bakar, ternyata Abu Bakar melebihi apa yang diinfakkan oleh Umar. Umar menginfakkan separuh daripada hartanya, adapun Abu Bakar Siddiq, ya, menginfakkan seluruh dari harta yang dia miliki. Radhiyallahu taala anhu ajmain. Demikian juga di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah sahabat yang paling dicintai oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyunasi ahabbu ilaik? Wahai Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Aisyah. Siapa yang paling cintai oleh Rasul? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Fakultu, kemudian Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasul? Faqala abuha, ya. Kemudian beliau mengatakan abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu thumma man? Kemudian kata Amr bin Al-As, kemudian siapa wahai Rasul? Qala thumma Umar bin Khattab. Kemudian barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah 2 atau 3 sosok yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama istri beliau Aisyah, kemudian bapak mertua beliau Abu Bakar, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Abu Bakar ini juga dikenal di antara keutamaan beliau mengumpulkan semua kebaikan. Nah, ini suatu hal yang perlu kita contoh dari sosok Abu Bakar Siddiq. Ya, semua pintu kebaikan itu beliau masuki. Semua jalan kebaikan itu beliau tempuh. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita itu hanya mencukupkan diri dengan satu pintu kebaikan saja. Misalnya antum memiliki memiliki kebiasaan misalnya bersedekah misalnya, antum punya keluangan harta, antum bersedekah. Jangan kemudian hanya bersedekah saja tapi amalannya ditinggalkan, tidak. Karena kita nggak tahu barakallahu fikum mana amalan yang akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keutamaan bagi kita. Oleh karena itu semua pintu kebaikan yang mampu untuk kita masuki, kita masuki. Semua jalan kebaikan yang mampu untuk kita tempuh. Ya, agar semakin banyak kemungkinan kita untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak bagaimana keadaan Abu Bakar As-Siddiq di mana beliau mengumpulkan semua kebaikan, menempuh semua jalan yang dimudahkan bagi beliau untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ma asbaha minkumul yauma shaiman?" Ma asbaha minkumul yauma shaiman? Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Jadi ketika Nabi bertanya siapa yang berpuasa? Abu Bakar berpuasa. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang ikut mengantarkan jenazah? Ya, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya wahai Rasul. Ya, kita tahu sendiri bahwa tentang keutamaan mengantarkan jenazah. Ya, seorang muslim dia mendapatkan 2 qirat. Ya, ketika dia menyolatkannya dia dapat 1 qirat, kemudian dia ikuti setelah dia menyolatkan jenazah dia antar saudaranya ya ke liang lahatnya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka siapa yang menyolatkan jenazah? Siapa yang mengiringi jenazah pada hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Masya Allah. Qala faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Masya Allah. Ya, demikian mulianya Abu Bakar. Sudah berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, faman ada minkumul yauma maridhan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Kemudian kata Abu Bakar, saya wahai Rasul. Masya Allah ya. Berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit, semuanya dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam 1 hari.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in ya illa dakhalal jannah. Tidaklah perkara ini berkumpul pada seseorang melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Demikianlah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengumpulkan semua bentuk kebaikan. Ya, beliau tidak membiarkan adanya pintu kebaikan melainkan beliau masuki, tidak membiarkan adanya jalan kebaikan melainkan beliau tempuh. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk meneladani beliau, ya beramal sesuai dengan apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya tidak bermalas-malasan, tidak berputus asa ya dari beramal ya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah pada hari Senin ya, jadi kajian ini hanya sampai hari Kamis ya. Insyaallah nanti pada hari Senin kita akan lanjutkan. Kita akan bahas ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi ada beberapa ayat dalam Kitabullah yang memang diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.